wonderful students. Today we have PKN subject. Our topic is about organisasi sosial budaya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan topik kita yang minggu lalu ya. Nah, karena kita melanjutkan, jadi hari ini kita akan fokus ke bagian program kegiatan, lalu juga ada tata tertib, dan yang terakhir organisasi sosial budaya di Indonesia. So, right after you watch the video, don't forget to read your book page 80 until 81. Right after that, let's highlight the important sentences based on the video. And one more thing, there is no assignment to collect this week. So now I will explain about organisasi sosial budaya. Nah, ini dia ya, organisasi sosial budaya. Last week, I had talked about pengertian organisasi sosial budaya, lalu juga mengenai pengurus organisasi, ini juga sudah kita bahas. Dan anggota organisasi juga sudah kita bahas. So, today kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, number 4, yaitu program kegiatan organisasi. Nah, program kegiatan organisasi ini apa ya, Miss? Nah, program kegiatan organisasi adalah rancangan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para anggota organisasi. Rancangan kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Contohnya, misalnya dalam organisasi pramuka ini terdapat program kerja yaitu pramuka menolong sesama. Program ini diharapkan dapat membantu sesama yang kesulitan, misalnya ada korban bencana alam. Nah, para anggota pramuka ini bertugas untuk mengumpulkan sumbangan, baik berupa makanan, pakaian, atau uang. Nah, nanti hasil sumbangan tersebut akan didistribusikan kepada yang membutuhkannya. Next. Selanjutnya ada tata tertib organisasi, yaitu peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh seluruh anggota. Sama seperti sekolah, sekolah punya tata tertib. Otomatis organisasi sosial budaya juga memiliki tata tertib. Nah, ini adalah contoh tata tertib gerakan pramuka ya. Anak-anak bisa membacanya. Ini nomor 1, wajib menepati desa dharma dan trisatya dan mengamalkannya. Lalu juga pada hari Sabtu wajib memakai seragam pramuka lengkap dan masih banyak lagi sampai 12 tata tertib. Nah, kalau untuk organisasi lain pun pasti berbeda ya, tidak semua tata tertib satu organisasi sama dengan organisasi lainnya. Kalau organisasi Paskibra pasti berbeda tata tertibnya dengan organisasi pramuka. Nah, selain tata tertib kita masuk ke bagian inti yaitu contoh-contoh organisasi sosial budaya di Indonesia. Nah, di sini misalkan menampilkan beberapa contoh. Yang pertama adalah Karang Taruna, yaitu organisasi yang bertujuan memberdayakan para generasi muda di lingkungan tempat tinggal dalam berbagai bidang. Nah, untuk pemilihan pengurusnya ini ya, seperti Miss jelaskan minggu lalu, dapat dilakukan melalui cara voting atau aklamasi. Lalu juga Karang Taruna ini merupakan organisasi sosial yang mengembangkan program pelayanan kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi. Nah, bisa kita lihat ya, kalau kalian sering lihat ada perlombaan 17 Agustus di sekitar rumah kalian, nah itu biasanya yang mengadakan adalah organisasi Karang Taruna di lingkungan rumah kalian. Lalu selanjutnya ada organisasi pramuka. Nah, ini adalah salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolah. Ekstrakurikuler itu sama dengan CCA kalau di IB School. Tapi kita di IB School belum ada ya ini ekstrakurikuler pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini berguna untuk melatih kemandirian dan kedisiplinan siswa. Nah, biasanya ini ada ini kalau setiap pramuka ada acara kemah Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah, dalam kegiatan Persami ini siswa akan diajarkan disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kekompakan antar anggota. Oleh sebab itu, kegiatan pramuka biasanya wajib diikuti oleh seluruh siswa. Lalu selanjutnya ada usaha kesehatan sekolah. Nah, di setiap sekolah pasti ada yang namanya UKS, unit kesehatan sekolah. Kalau ada UKS, harus ada anggotanya. Selain dokter atau suster yang membantu, ini anak-anak atau siswa-siswa juga bisa membantu di UKS. Ya, ini merupakan organisasi yang menangani masalah kesehatan warga sekolah. Pengurus UKS merupakan siswa yang mendaftar sebagai anggota atau biasanya kita menyebutnya dokter kecil.
Ya, dokter kecil dan pengurus UKS memiliki tugas antara lain memberi siswa obat kalau ada yang terkena sakit ringan atau memberi pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di lingkungan sekolah serta membantu guru dan petugas kesehatan saat pelayanan kesehatan di sekolah. Misalnya pada saat mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, dokter kecil atau pengurus UKS ini bisa tugasnya sebagai mencatat atau membantu guru atau petugas kesehatannya. Nah, selanjutnya yaitu organisasi pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Ini juga merupakan salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolah. Nah, tugas anggota Paskibra antara lain yaitu mengibarkan bendera merah putih saat upacara kemerdekaan maupun upacara nasional lainnya. Para anggota Paskibra dilatih baris berbaris dan cara mengibarkan bendera merah putih yang baik. Nah, kegiatan ini biasanya bertujuan untuk memupuk persatuan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta cinta tanah air. Nah, ini ya contoh-contoh gambarnya. Ini yang pertama adalah gambar anggota Karang Taruna. Lalu ini adalah gambar anggota anggota pramuka. Lalu ini adalah beberapa dokter kecil ya yang bertugas di unit kesehatan sekolah. Lalu yang terakhir adalah gambar beberapa anak yang sedang menjalankan tugasnya mengibarkan bendera atau yang disebut Paskibra. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai organisasi sosial budaya di Indonesia. Thank you.